Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 40. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Kali ini di lab penelitian Sakuragi, tepatnya di ruang utama, nampak di sana dua sosok Pokemon yang sedang dipaparkan ke Koharu serta Satoshi dan Go. Dan nampak pula kedua Pokemon tersebut ternyata bernama Eevee dan Blackie. Lalu Koharu mencoba menganalisis Eevee. Di dalam ponsel Rotom dijelaskan jika Eevee adalah Pokemon matahari tipe psikis yang setia pada trainernya. Oh ya, Eevee juga menyimpan kekuatan psikokinesis di dahinya saat sinar matahari menyinari tubuhnya. Bahkan dikabarkan Eevee memiliki kekuatan melihat masa depan untuk melindungi trainernya. Sementara Blackie adalah Pokemon sinar bulan tipe kegelapan. Saat tubuh Blackie terpapar sinar rembulan, Blackie dapat membangkitkan kekuatan misterius. Mendengar akan hal itu, Eevee nampak tertarik. Tak lama setelah itu, Profesor Sakuragi memperlihatkan ke Koharu sebuah gambar istana yang bernama Istana Gerhana. Dan di sana Renji juga menambahkan jika Istana Gerhana berada di prefektur Johto yang sejak dulu telah menjaga Eevee dan Blackie sebagai sosok istimewa. Lantas setelah mendengarnya, Koharu pun mulai tertarik untuk ke sana dan langsung mengajak Eevee untuk berkunjung. Karena menurut Koharu, dirinya dan Eevee tak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan evolusinya. Kemudian Profesor Sakuragi yang melihat antusias anaknya lantas mengatakan ke Koharu jika kepergiannya ke Istana Gerhana sangat kebetulan, karena saat ini Istana Gerhana akan mengadakan festival untuk merayakan gerhana total yang akan muncul. Ketika mendengar istilah festival, tahu-tahu Satoshi dan Go juga tertarik. Maka dari itu mereka bertiga pun berkeinginan untuk berangkat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke Johto Istana Gerhana. Di depan Istana Gerhana mereka juga melihat simbol mengenai Eevee dan Blackie. Lantas setelah itu, Eevee merasakan ada sesuatu dari atas bukit. Sekilas lalu diperlihatkan di atas bukit bahwa ternyata ada keberadaan Eevee dan Blackie. Kembali ke Eevee yang tiba-tiba langsung pergi dan diikuti oleh Koharu. Sementara Satoshi dan Go masih fokus melihat simbol. Sampai fokus mereka dibuyarkan dengan adanya seseorang yang tiba-tiba menceritakan sejarah simbol tersebut. Yakni dahulu kala di tengah festival gerhana, sang penguasa Istana Gerhana diserang oleh seseorang yang mengincar tahtanya. Lantas pada waktu itu sang penguasa istana diselamatkan oleh partnernya yang tak lain adalah Eevee dan Blackie. Atas keberanian partnernya itu, akhirnya sang penguasa membuat simbol mengenai Eevee dan Blackie. Tak sampai sana, simbol tersebut juga memiliki makna, yakni sebuah lambang mengenai mentari dan rembulan yang menyatu pada hari gerhana. Setelah itu, Go heran kenapa orang tersebut bisa tahu semuanya. Ternyata orang itu adalah penguasa gerhana saat ini dan akan pensiun di hari ini pula. Lantas setelah itu, Satoshi dan Go baru tersadar dengan tidak adanya keberadaan Koharu. Scene lalu berpindah ke Koharu yang sedang mengejar kepergian Eevee. Lalu ke atas bukit yang mana di sana nampak Eevee dan Blackie sedang menunggu trainernya yang sedang berdoa mengenai kelancaran festival gerhana yang akan diselenggarakan dan mengenai dirinya yang berharap supaya masyarakat nantinya akan menerimanya sebagai penguasa baru di Istana Gerhana. Setelah itu, tiba-tiba Eevee melihat masa depan Eevee yang akan terjatuh ke jurang. Kembali ke Koharu yang masih mengejar Eevee dan benar saja Eevee pun terjatuh ke jurang.
Hingga akhirnya Ivy berhasil diselamatkan. Lantas setelah itu Koharu berterima kasih ke trainernya. Ternyata muka mereka sama dong. Di sana Koharu memperkenalkan diri. Pun trainer tersebut juga memperkenalkan diri dengan nama Haruhi. Lantas setelah itu Koharu mengatakan tujuannya datang yakni untuk menemui Evie dan Blackie. Mendengar itu Haruhi pun nampak senang karena ada hal yang tak terduga tersebut. Nampak jika Haruhi mendapatkan sebuah ide. Lalu berpindah ke istana Gerhana. Di dalam sana terlihat Haruhi memakai pakaian Koharu, sementara Koharu memakai pakaian Haruhi. Yang mana hal tersebut membuat Satoshi dan Go kaget. Pun orang sebelumnya yang ternyata adalah nenek Haruhi. Lalu setelah itu mereka pun saling berbincang. Di sana Koharu menceritakan ke Haruhi mengenai Ivy-nya yang memiliki gen tidak stabil dan kekuatan misterius. Karena itu Koharu tak ingin memaksa Ivy untuk berevolusi dan membiarkan Ivy-nya memilih jalannya sendiri. Lantas mendengar hal tersebut Haruhi pun ternyata memiliki pemikiran yang sama seperti Koharu, yakni tak memaksakan Pokemonnya untuk berevolusi. Kemudian Haruhi pun menceritakan saat-saat dimana Pokemonnya masih berbentuk Eevee, yang mana pada siang hari salah satu Eevee-nya menolong Haruhi saat sedang tersandung dan langsung berevolusi menjadi Eevee. Kemudian pada malam harinya Eevee yang satunya juga melindungi mereka sampai akhirnya berevolusi menjadi Blackie. Di sana Haruhi juga berpendapat bahwasanya Evie dan Blackie sama-sama Pokemon yang memiliki kelemahan namun saling melengkapi. Maka karena saling melengkapi itulah semuanya akan bisa menjadi lebih baik. Mendengar penjelasan Haruhi, nampak di sana Koharu, Satoshi dan Go terlihat terkesan. Namun Haruhi terlihat masih bimbang saat pelantikannya nanti sebagai penguasa baru. Setelah itu Haruhi mengajak mereka ke museum Istana Gerhana. Di dalam sana terdapat sebuah foto. Terkait foto tersebut Haruhi pun menjelaskan jika orang yang sedang berpidato bernama Hisashi, si penguasa. Ditambah lukisan tersebut juga menerangkan sebelum Hisashi diserang oleh adiknya sendiri yang bernama Sukiya. Oleh sebab itulah Haruhi menjadi bimbang di acara pelantikannya nanti dan ia ingin supaya tidak ada kejadian semacam itu lagi. Setelah itu Haruhi pamit ke mereka karena akan bersiap untuk pelantikan. Scene lalu berpindah ke seseorang yang sedang mengintai festival Gerhana. Lalu kembali ke Satoshi dan Go serta Koharu. Di sana Koharu mengatakan ke Satoshi dan Go untuk pergi terlebih dahulu karena ia lupa mengganti pakaiannya. Saat sedang kembali tiba-tiba Koharu diserang oleh orang sebelumnya. Di sana orang tersebut memanggil Koharu dengan nama Haruhi. Rupanya ada kesalahpahaman. Setelah itu orang tersebut membawa pergi Koharu. Kemudian ke acara festival Gerhana. Di sana semua orang terlihat sudah berkumpul, termasuk Satoshi dan Go. Awalnya Satoshi dan Go cemas karena Koharu tak kunjung datang. Sampai kemudian Eevee pun muncul dan memberi sinyal jika Koharu sedang dalam masalah. Lalu berpindah ke Koharu yang mana dirinya sedang disandra di dalam hutan. Sementara itu di acara festival nampak orang yang menyandra Koharu tercengang dan bertanya-tanya. Setelah itu ia langsung menyerang. Kemudian orang tersebut menanyakan ke Haruhi kenapa dia dapat kabur. Dan di sana Haruhi bingung dengan apa yang diucapkan orang tersebut. Tapi orang itu masih menduga jika Haruhi menggunakan jurus pengganti. Mendengar itu Haruhi pun teringat dengan Koharu. Lantas ia menanyakan ke orang tersebut tentang apa yang ia lakukan ke Koharu. Mendengar hal itu orang tersebut menduga bila Haruhi dan Koharu kembar. Dengan begitu ia langsung memanfaatkan situasi untuk mengancam Haruhi supaya menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa yang baru di Istana Gerhana.
Shin lalu berpindah ke Satoshi dan Go yang berada di atas bukit. Di sana Ivy nampak cemas dengan hilangnya Koharu. Sampai tak sengaja ia melakukan aura-aura penglihatan masa depan seperti yang dilakukan Evie. Kemudian berpindah di acara festival. Di sana si nenek menanyakan nama orang tersebut. Karena Haruhi tak bisa mengakuinya sebagai penguasa baru bila orang itu tak menyebutkan nama. Lantas setelah itu ia memperkenalkan diri dengan nama Katsuki. Mendengar nama orang tersebut si nenek maupun Haruhi agak sedikit kaget. Sampai tak lama kemudian tiba-tiba Koharu, Satoshi dan Go muncul. Lantas setelah itu mereka pun bertarung. Di sana Ivy juga menunjukkan kekuatan misteriusnya, yakni teknik peniru yang membuat Haruhi terkesan. Sampai tanpa sadar gerhana bulan mulai muncul. Di sana Haruhi nampak senang karena hal itu merupakan kesempatan besar baginya. Lantas Haruhi juga menjelaskan bila kekuatan Evie akan meningkat ketika ada sinar mentari. Sementara Blackie ketika sinar rembulan. Maka dari itu jika ada gerhana bulan kekuatan mereka akan lebih bertambah kuat. Apalagi hal tersebut menjadi kesempatan besar seumur hidup bagi mereka. Tak sampai sana tiba-tiba pula Ivy juga terlihat akan meniru serangan Blackie. Lalu serangan penutup pun dilakukan oleh Evie dan Blackie. Setelah Katsuki dikalahkan, Haruhi pun mulai mengatakan ke dirinya bahwa sebenarnya si nenek telah lama mencarinya. Lalu Haruhi menjelaskan ke Katsuki jika istana gerhana sebenarnya memiliki tradisi untuk meletakkan nama mentari dan rembulan pada nama seseorang. Sebagaimana Haruhi dengan hi di belakangnya yang berarti mentari. Pun seperti Hisashi seorang penguasa pertama yang juga memiliki hi di belakangnya. Lantas adiknya yang bernama Sukiya dan ternyata Katsuki juga memiliki nama dengan unsur Suki. Karena ternyata Katsuki adalah keturunan Sukiya. Di sana Katsuki menjelaskan bahwa sebenarnya leluhurnya malu karena gagal menjadi penguasa. Tiba-tiba si nenek memeluknya karena si nenek sebenarnya telah lama mencari Katsuki. Lantas setelah itu Haruhi mengangkat tangan Katsuki dan memulai untuk mengikrarkan diri bersama Katsuki untuk menjadi penguasa baru. Awalnya di sana Katsuki tak berkenan karena menganggap niat Haruhi hanya belas kasihan. Tapi Haruhi menjelaskan jika sebenarnya sudah lama dirinya dan si nenek menanti Katsuki karena ia adalah rembulan bagi istana gerhana. Di sana Haruhi juga mengajak Katsuki untuk merubah masa lalu karena saling melengkapi dan berdamai merupakan hal yang lebih baik. Akhirnya Katsuki pun tersadar. Di sana kita juga diperlihatkan bila Ivy juga mendapat kenang-kenangan kalung yang sebelumnya dikenakan oleh Evie dan Blackie. Kemudian pada hari berikutnya kita diperlihatkan di mana komunitas Project Mio akhirnya telah berhasil mengembalikan Kyukon ke tempat asalnya. Sementara itu di lab penelitian Profesor Sakuragi, Go nampak bahagia karena ia mendapatkan misi percobaan pertama dalam Project Mio yang di dalam pesan Go bebas memilih satu di antara 3 misi. Setelah memilih, Go mendapatkan misi percobaan berupa mengumpulkan sisik emas Pokemon Olgamot. Lalu Profesor Sakuragi menyuruh Kikuna untuk memperlihatkan data mengenai Olgamot. Di sana dijelaskan jika Olgamot memiliki sisik bara yang bisa memicu kebakaran.
Di sana Profesor Sakuragi menduga jika misi tersebut bertujuan supaya Go mengetahui dari mana sisi emas Ulgamot berasal. Mendengar hal itu, lantas Go langsung mencari tempat di mana ada banyak Ulgamot. Sampai akhirnya ia mendapatkan tempat, yakni di prefektur Unova. Tepatnya di Resort Desert yang sebelumnya Satoshi dan Go juga pernah pergi ke sana. Seperti pada part 7 saat Go mendapatkan Goluh. Setelah itu mereka pun let's go. Tak lama kemudian perjalanan akhirnya sampai. Nampak di sana Satoshi dan Go menuju ke reruntuhan emas. Tak hanya itu, mereka juga bertemu kembali dengan ketua penggalian. Lantas Go menyampaikan tujuan kedatangannya mencari Ulgamot. Di sana sang ketua menginformasikan ke mereka bahwa saat ini Ulgamot jarang muncul karena adanya pemburu Pokemon yang menangkap dengan cara kasar. Tapi di samping itu ada hal baik, pasalnya tim penggalian juga berhasil menemukan penemuan yang berkaitan dengan Ulgamot. Setelah itu si ketua menunjukkan ke mereka tentang penemuan yang berupa lukisan dinding gambar Ulgamot. Di sana ketua juga menerjemahkan makna tulisan di lukisan tersebut, bahwa intinya dewa api akan muncul saat ada amarah gunung berapi. Lalu Go menyimpulkan jika saat ini Ulgamot pasti sedang berada di area gunung berapi. Kemudian sang ketua menginformasikan ke mereka jika di seberang reruntuhan ada desa yang ditinggalkan karena adanya gunung berapi. Maka si ketua menyarankan mereka untuk datang ke sana. Lantas setelah itu mereka pun ke sana. Dan benar saja desa tersebut memang sudah hancur tanpa adanya penduduk. Dan dari jauh juga nampak terlihat adanya gunung berapi. Sampai kemudian mereka menemukan terowongan dan mencoba memasukinya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Pokemon Dangoro. Lalu Go mencoba menanganinya dan memilih Inteleon. Setelah menangkapnya, tiba-tiba dari arah lain ada banyak kawanan Dangoro yang muncul dan langsung menyerang mereka. Namun ada masalah lain saat menaiki gerobak tambang. Untungnya Inteleon berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian Pikachu pun mengalirkan listrik pada sebuah lift yang tidak ada daya listriknya. Sampai akhirnya mereka berhasil untuk turun ke bawah. Di bawah sana mereka tak sengaja melihat seseorang yang sedang dikejar dan diserang oleh Pokemon Nutray. Dengan begitu Go langsung mengeluarkan S-Bone. Setelah diselamatkan, orang tersebut memperkenalkan diri sebagai peneliti Pokemon liar. Lantas Satoshi dan Go juga memperkenalkan diri dan mengatakan tujuannya mencari Ulgamot. Tak hanya itu, orang tersebut lantas juga mengajak mereka untuk mencari Ulgamot bersama-sama. Mereka lalu memulai untuk mencari hingga perjalanan mereka sampai di stasiun penambangan. Di sana tak sengaja mereka menemukan sekumpulan telur. Lantas orang asing tersebut mengatakan jika telur itu adalah telur Melarva yang ketika menetas akan berevolusi menjadi Ulgamot. Awalnya Satoshi dan Go cemas ketika meninggalkan telur tersebut, tapi tiba-tiba orang asing itu berniat akan mengambil semua telur dan dengan cepat ia pun menyerang Satoshi dan Go. Di sana baru terungkap jika ternyata orang tersebut adalah pemburu Pokemon. Setelah pemburu Pokemon tersebut telah mengumpulkan semua telur, tiba-tiba muncul 2 ekor Pokemon Melarva. Saat pemburu Pokemon tersebut akan kembali menghadapinya, tiba-tiba dari dalam terowongan muncul serangan. Sampai akhirnya pemburu Pokemon itu tak dapat menghadapi. Namun amarah Melarva terus memuncak. Sehingga tempat di sana menjadi terbakar. Bahkan Satoshi dan Go dapat lolos karena jaringnya terputus oleh api.
Dengan begitu Satoshi langsung menangani si pemburu Pokemon. Sampai akhirnya mereka berhasil meredam amarah Melarva, tapi kobaran api masih menyala. Dengan begitu Satoshi dan Go langsung mengeluarkan Pokemon tipe air. Sayangnya usaha mereka tak membuahkan hasil dan terlihat bila ada bangunan yang akan roboh ke arah telur. Namun Go tetap berusaha melindungi telur tersebut. Sampai tiba-tiba mereka selamat karena ditolong Pokemon yang berada di dalam terowongan. Tak lama kemudian Pokemon itu menampakkan sosoknya dan ternyata adalah Pokemon Melarva jenis Shiny dengan corak emas yang kemudian berevolusi. Hasil dari evolusinya adalah Ulgamot emas yang sedang dicari oleh Satoshi dan Go. Lantas setelah itu Ulgamot tersebut menyerap semua api yang ada di sana. Tak sampai sana, sisi emas Ulgamot juga berhamburan, yang mana hal itu menjadi keberuntungan pula bagi mereka. Setelah misi selesai, mereka pun keluar dari terowongan. Saat di luar, Satoshi dan Go dihadang oleh pemburu Pokemon. Saat di dalam terowongan, ternyata pemburu Pokemon melihat Ulgamot emas sehingga ia tak ingin menyia-nyiakannya. Bahkan pemburu Pokemon juga memanggil rekan-rekannya. Kondisi tersebut membuat Satoshi dan Go terpojok. Tapi tak lama kemudian Asahi muncul beserta Tsurugi dan langsung mengurus pemburu Pokemon tersebut. Setelah pemburu Pokemon berhasil ditaklukkan, Asahi pun menanyakan ke Go terkait sisi emas. Dan setelah dikonfirmasi, misi percobaan Go akhirnya tuntas dan mendapatkan 1 token. Lantas setelah itu Profesor Hodaka muncul dan akan melaporkan para pemburu Pokemon ke Junsa. Sementara di sana Asahi juga mengingatkan ke Go untuk bersiap ke misi selanjutnya. Dan setelah itu to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 40. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.